Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, puji nama Tuhan kalau di tengah pandemi ini Tuhan masih mengizinkan setiap kita untuk bersekutu, berdoa, dan bersama-sama memanggil nama Tuhan. Pada saat kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu Mazmur, yaitu Mazmur 101 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju pada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh Tuhan bersekutu bersama dengan Engkau melalui firman-Mu. Dan terlebih kalau sebentar kami akan berdoa Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang boleh memimpin setiap langkah kami. Dan biarlah firman-Mu ini Bapa juga boleh menjadi pegangan hidup dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat sore hari ini, sebab setiap kami Tuhan anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, penuhi Bapa dengan urapan Roh Kudus. Dan curahkanlah Tuhan setiap anugerah-Mu dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, hanya pimpinan Roh-Mu saja yang boleh memenuhi setiap kehidupan anak-Mu ini. Terima kasih Bapa dan terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, Mazmur 101 ditulis oleh Raja Daud. Dan Mazmur 101 ini juga tergolong sebagai Mazmur Raja, atau di dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Royal Psalm. Kalau dilihat dari isinya, Mazmur ini biasa digunakan di dalam acara pentasbisan raja ataupun perayaan kerajaan. Sebab Mazmur ini berisi tentang satu komitmen yang diutarakan oleh seorang raja untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan keputusan ini tidak dimulai dari tempat di mana dia bertahta, tetapi keputusan ini dimulai di dalam kehidupan pribadinya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Dan lalu setelah keputusan pribadi, setelah komitmen pribadinya,
dilanjutkan dengan komitmen tentang kehidupan sosial, tentang statusnya sebagai seorang raja. Dan kalau kita melihat dari strukturnya, Mazmur 101 ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengakuan atau janji seorang raja. Yang kedua adalah karakter pribadi seorang raja yang berisi tentang komitmen dari raja itu secara pribadi. Dia sebagai bukan seorang raja, tetapi dia sebagai seorang pribadi yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah perilaku publik seorang raja. Di sini adalah status yang dibawa dia, yaitu adalah sebagai seorang raja. Kalau kita melihat bagian yang pertama, yaitu pengakuan janji seorang raja, di sini ayat pertama mengatakan bahwa aku hendak menyanyikan kasih, setia, dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah ungkapan janji yang diucapkan oleh seorang pemimpin, yaitu raja. Dan pengakuan ini adalah satu dasar daripada kepemimpinan seorang raja itu. Ini adalah satu ungkapan yang solid. Karena apa? Ungkapan ini tidak didasarkan dengan pengalaman pribadinya dia, ataupun ungkapan ini tidak didasarkan dengan apa yang dia tahu, berapa pengetahuan yang dia tahu, tetapi ungkapan yang dia ucapkan ini adalah berdasarkan pada kedaulatan Tuhan, yang adalah penguasa, yang adalah raja atas semesta alam ini. Dia memuji-muji keadilan Tuhan, dan dia memuji-muji kasih setia Tuhan di dalam kehidupan bagi ciptaannya. Dan ini merupakan dasar bagi Daud untuk juga dia memerintah sebagai seorang raja. Dan kesadaran ini membuat dirinya sadar bahwa dia pun harus hidup sesuai dengan standar apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Karena itu muncul pengakuan atau komitmen tentang karakter pribadi daripada seorang raja, yaitu Raja Daud ini. Raja Daud mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan satu hal yang tercela. Aku tidak akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan celah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata tak bercela di sini bukan berarti dia bebas dari dosa. Tetapi kata tak bercela di sini adalah menyatakan satu komitmen daripada Raja Daud untuk hidup benar dan hidup dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Dan dia menyadari bahwa kehidupan seorang manusia itu penuh dengan kelemahan. Sebab itu dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bila mana engkau datang kepadaku. Pernyataan bila mana engkau datang kepadaku ini adalah satu pernyataan yang menyatakan tentang Tuhan, aku ini punya keterbatasan, aku ini punya kelemahan, sehingga aku butuh pertolongan Tuhan. Dan di sini Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan, aku memerlukan Tuhan di dalam kehidupanku, baik kehidupan pribadiku ataupun kehidupanku sebagai seorang raja. Dan pernyataan ini Raja Daud berikan kepada Tuhan sebagai satu dasar untuk dia boleh memerintah. Karena apa? Tanpa tuntunan dari Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, Raja Daud menyadari bahwa dia tidak akan mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di sini komitmen Daud tidak hanya terlihat sebatas itu saja. Di ayat yang ketiga kalau kita melihat, dia tidak menyatakan satu hal yang baik-baik saja, tetapi dia mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan standar apa yang Tuhan berikan. Dari situ pernyataan Daud dilanjutkan di ayat yang keempat. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan tahu. Aku gak mau tahu tentang kejahatan. Hati yang bengkok itu akan menjauh daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernyataan ini bukan berarti kalau Daud itu ternyata cuek, atau dia gak mau tahu kejahatan, aku gak mau tahu. Bukan. Tapi apa yang dia katakan itu sebetulnya adalah satu sikap, satu komitmen yang dia berikan, yaitu mengatakan dirinya tidak akan pernah berkompromi dengan hal-hal yang seperti ini, dalam artian hal-hal yang jahat, hal-hal yang dursila.
Dia mengatakan bahwa aku akan hidup dengan benar di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dan aku tidak akan berkompromi dengan segala bentuk dosa dan kejahatan. Dan komitmen pribadi Daud ini dilanjutkan, atau kita bisa melihat bahwa komitmen pribadi ini sebenarnya memberikan satu dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosialnya. Karena dia tahu bahwa dia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dia pun juga tidak membiarkan orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang yang suka melakukan segala sesuatu kejahatan ataupun berdosa untuk diam di dalam kerajaannya. Dia mengatakan orang-orang yang sombong dan tinggi hati juga tidak akan dia biarkan. Dalam artian apa? Orang-orang sombong dan tinggi hati adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mau mempedulikan orang lain. Bahkan mereka juga tidak dipusingkan dengan apa yang disebut kehendak Tuhan. Karena itu Daud mengatakan apa? Aku membenci orang-orang yang sombong dan orang-orang yang tinggi hati. Sebab dia tahu standar yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Dan di sini Raja Daud ingin rakyatnya hidup penuh di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kebenaran Tuhan. Ada sebuah perkataan filosofi yang mengatakan bahwa jatuh bangunnya sebuah komunitas itu ditentukan dari pemimpin mereka. Saat ini Mazmur 101 benar-benar memberikan satu tantangan bagi kehidupan kita. Apapun profesi kita, maukah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita seorang pemimpin, apakah kita juga akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Mampukah kita hidup sesuai dengan standar Tuhan? Sehingga dengan standar itu kita bisa mengalirkan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita bisa mengalirkan setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada orang di sekitar kita. Kita bisa melihat bahwa kehidupan Raja Daud, dia tidak memisahkan antara kehidupan pribadi dia dengan kehidupan sosialnya sebagai seorang raja. Justru sebaliknya, kehidupan pribadi dia dan kehidupan sebagai seorang raja itu bersatu sehingga membentuk satu kesatuan yang sempurna, yang dinilai Tuhan indah di mata Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Daud tidak hanya memasang satu goal saja untuk dirinya sendiri, yaitu aku harus hidup standar sesuai dengan standar Tuhan, tetapi dia pun juga memberikan cara kepada orang lain untuk bagaimana bisa meraih goal itu. Daud mengajarkan kepada rakyatnya, ini loh hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan ini hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kehidupan Raja Daud, dia banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang dia melakukan berdosa. Maksud saya memang dia berdosa dan dia melakukan dosa. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi kehidupannya dia. Dia tetap berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mengakui setiap dosanya dan dia mengakui setiap kelemahannya di hadapan Tuhan. Dan dari sini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Daud mengajarkan kepada kita semua untuk hidup benar dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Dan juga tidak sekedar hidup biasa, tetapi hidup sesuai dengan standar yang Tuhan berikan. Sehingga melalui Mazmur 101 ini, kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita adalah satu kehidupan di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Banyak orang yang bisa mengatakan kalau ketika aku di tempat kerja, ketika aku di dunia di mana aku berada, apapun itu profesi Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita bisa menjaga image kita. Mungkin kita bisa ibaratnya jaim, sok-sok alim dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sendiri, itu Tuhan juga melihat. Sehingga Mazmur 101 juga mengatakan kepada kita, kehidupan pribadi kita itu mempengaruhi kehidupan sosial kita. Tuhan ingin kita hidup benar di hadapan Tuhan.
tidak hanya di hadapan manusia. Tuhan ingin keberadaan kita semua bisa menjadi berkat ketika kita bisa hidup sesuai dengan standar Kristus. Tetapi bila kita hidup mendua hati, bila kita tidak hidup dengan standar yang daripada Tuhan, maka hati Tuhan sendiri akan didukakan dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan menjadi berkat, tetapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan mau bahwa kehidupan pribadi kita sudah seharusnya juga sama seperti kehidupan sosial kita. Siapa diri kita ketika kita sendiri di hadapan Tuhan, itu harus kita cerminkan di hadapan banyak orang. Bukan siapa di hadapan kita sekarang tidak peduli, tetapi di hadapan orang lain kita berlaku baik. Tuhan tidak mau. Jadi Raja Daud mengingatkan kepada setiap kita, dimanapun kita berada, mata Tuhan selalu melihat. Sebab itu dia mengatakan satu komitmen di hadapan Tuhan. Baik kehidupan pribadiku maupun kehidupan sosialku sebagai seorang raja, aku mau hidup benar. Dan aku mau tetap menjaga hatiku untuk tidak mendua hati, melainkan hidup sesuai dengan standar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Hal yang sama saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita sama-sama mau belajar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak ada orang yang luput dari dosa. Saya berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga bisa berdosa. Tetapi Tuhan ingatkan, ketika kita berdosa bukan berarti kita tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bisa tetap hidup dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan, mata Tuhan itu melihat kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa kehidupan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Mari saat ini saya mengundang setiap kita untuk kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, kita mau mengusahakan yang terbaik untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesuai dengan standar Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Sebab itu, saat malam hari ini Tuhan ingatkan untuk kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan dan berseru kepada Tuhan bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk menghidupi kehidupan kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu dan terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Untuk kami boleh Tuhan senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa Tuhan memiliki satu integritas yang penuh di hadapan Engkau Bapa. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, di dalam situasi apapun Tuhan kami yang berada, kami mau Tuhan, untuk kami boleh senantiasa menyadari bahwa mata Tuhan senantiasa berada di dalam kehidupan kami dan melihat setiap kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan pribadi kami maupun dalam kehidupan sosial kami Bapa, kami boleh berlaku sama dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh hidup sesuai dengan standar-Mu. Dan tolong kami Bapa untuk kami boleh Tuhan juga memiliki komitmen Bapa untuk hidup setia dan hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kasih Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan
untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.